Well, that scratching is making me itch. Pengesporan langsung rumput laut di Kabupaten Nunukan. Cuma perlu saya sampaikan kekurangan kita di sini di Kabupaten Nunukan, buyer-buyer yang susah masuknya di Nunukan ini mengekspor langsung baik dari Korea, Vietnam, bahkan dari Afrika, apalagi di Indonesia, Pak. Kekurangannya kita, kadarnya, kekeringannya kita punya di Nunukan ini sama Tarakan sangat kurang, Pak. Makanya mungkin saya memohon kalau bisa ada timnya mungkin bisa mengawasi seperti kadar, dan ada dua cara, Pak. Mungkin sebelumnya masuk di kapal tadi kalau pengiriman kita atau dimasukkan di kontainer, di situ ada pengawasan. Kalau memang kadarnya tidak masuk, disuruh kurang, Pak. Soalnya ini yang selalu terjadi, kalau harganya naik, pembeli-pembeli yang dari luar itu tak tahu masuknya dari mana, Pak. Ini yang susah kita bentuk di lapangan. Sekarang harga mulai ada harga 14.500, Pak, di tingkat petani. Ini tidak lama lagi ini, Pak, anjlok karena ada yang satu nanti tidak bisa ambil, mungkin berapa banyak pembeli ini mengambilnya. Kalau memang kadar kita di sini, Pak, bagus bisa langsung diekspor, bukan kita yang mengundangnya, Pak, buyer mengekspor langsung. Sangat luar biasa sudah produksi kita di Nunukan ini mencapai 3.000 ton lebih, Pak, sekarang. Yang kedua, Pak, kebenaran juga kadang-kadang dari faktor bibit, Pak. Soalnya kota di Batani Rumpulat ini kadang memasangnya sembarangan aja, Pak, bibitnya. Daripada talinya itu tidak turun, bibitnya ini, Pak, seakan-akan dipaksa memasangnya. Jadi yang paling penting saya memohon kalau bisa pengawasannya di lapangan, bahkan sebelum dikirim barang ini tadi, agar kualitas pulau kita ini bisa bagus, Pak. Yakin saya, Pak, kalau bagus kadarnya kita punya, bukan lewat Surabaya lagi, lewat Makassar lagi. Banyak pingin sekali di sini mengekspor. Cuma itu tadi kadarnya kita susah masuk, Pak. Nah, sedangkan pengiriman kita ini ke Surabaya atau Makassar melalui orang ketiga, Pak. Ini rantainya rumput laut sangat banyak. Kalau kita mengekspor langsung di sini berarti rantai yang dua ini kita sudah putus, Pak. Bisa langsung ke satu, harganya jelas sudah naik lagi, Pak. Mungkin itu saja saya sampaikan dulu, Pak. Mudah-mudahan bisa dijalankan ini. Soalnya beberapa kali saya minta kalau ada pengawasan terutama ini tadi kualitasnya, supaya kadar kita bisa bagus, Pak. Ini kekeluhannya pengumpul Nunukan, Pak. Pengumpul Nunukan semua kekeluhannya ini, Pak, kualitasnya. Kalau harga naik, tidak tahu pembeli dari mana, Pak. Padahal ada asosiasi sudah dibentuk, maunya ada reform dari situ. Namanya perdagangan susah, Pak. Ya, mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di audiensi dengan Ibu Bupati saya pernah bilang begini. Sebetulnya sih kalau yang terkait dengan kumpulan ini gampang aja saya bilang kemarin, kan. Yang pertama adalah terkait dengan pembinaan. Pembinaan sebetulnya domainnya ada di teman-teman di dinas Pak Kamal ini. Domain ada di sana. Yang kami berharap begini, kalau komunikasi itu pembinaan itu jalan, harusnya tidak perlu nanti bermain kayak seperti Pak bilang tadi. Kalau di bawah nanti, tolong kalau sudah sampai di kontainer, tolak aja suruh kembalikan. Itu bisa kami lakukan, karantina bisa. Cuma apa kita mau seperti itu lagi, bentukkan lagi, Pak? Jadi harapan saya begini, saya pernah bilang rumput laut yang ada di Nunukan maupun di Tarakan itu ada dua. Rumput laut yang hasil bukat dengan rumput laut budidaya, kan begitu, Pak? Saya pernah bilang waktu itu, tolong kalau yang rumput laut hasil bukat
maka dipisahkan dengan rumput laut yang budidaya satu. Terus yang kedua, yang budidaya jangan karena mentang-mentang permintaan banyak tidak cukup minyak panen. Kalau yang kadar air menurut saya itu gampang sekali Pak Kamarudin. Intinya begini, di samping pemerintah teman dalam hal ini Dinas Perikanan turun pembinaan di sana, kami juga siap nanti di terakhirnya kita sama-sama bekerja sama. Dalam artian begini, para pengumpul mengeluh, harusnya terjadi itu kenapa orang menjual kadar air yang sudah dijual, karena terjadi persaingan di para pengumpul Pak. Pengumpulan mengatakan, biar dengan kadar air 30-40% ini saya ambil. Ya kan, Arina berpikir yang penjual, ini ada mau beli 40% diambil kok. Nah, sementara kan menurut kita katakanlah 30 atau 25% katakanlah ya, harusnya bisa. Tapi sepakat semua Pak. Kalau enggak, sepanjang masih ada namanya persaingan dalam artian ada masih menjual. Tapi kecuali ada aturan regulasi yang dibuat katakanlah di pemerintah daerah mengatakan, pokoknya kadar air yang kurang begini tidak boleh ada yang beli, baru bisa. Kalau kita atau kami yang langsung intervensi ke sana, sepertinya tidak bisa, karena itu melanggar aturan kan. Nah, setelah itu berjalan, itu katakan kadar air yang boleh dijual adalah kadar air yang maksimal sekian sesuai dengan standar yang diharuskan. Ada lebih dari itu, jangan ada yang beli. Bapak bisa mengatur, bisa mengusulkan ini. Nanti lapor sama kami, nanti lapor sama Dinas Perikanan, sama kita. Tetapi kalau kami nanti misalnya 40% misalnya datang sudah di kontainer, turunin semua. Itu nanti muncul lagi seolah kita apa ya? Nah, itu tadi bukan lagi kita nggak mau seperti itu Pak. Walaupun kita bisa lakukan, kita hindari itu. Jadi begini Pak Kamarudin, minta tolong nanti Pak, para asosiasi, para pengumpul semua itu saling bekerja sama dalam artian jangan pernah ada membeli di luar daripada standar kadar air yang diharuskan. Karena saya tahu Pak, kenapa begitu? Karena dengan kadar air yang begitu masih laku di Makassar. Akhirnya orang kan secara teori Pak, secara hukum ekonomi pasti begitu. Ketika misalnya dengan 40-50% area yang terima daripada saya jemur berminggu-minggu, butuh waktu, butuh ini, perputaran uangnya lama, tanpa semua pasti orang jual. Komoditi apapun begitu Pak. Nah kalau kita tidak mengatur sendiri itu yang menjadi masalah. Jadi saya pikir Pak Kamarudin domainnya bisa di situ, bisa mengatur itu. Tapi memang itu tadi harus komitmen Pak, komitmen. Termasuk bayar. Kalau ada yang masih bayar, Bapak bisa mendiskusikan. Bapak kan ketua asosiasi, mendiskusikan itu. Jangan buat sembarangan bayar dan saya kira bisa diskusikan. Karena kalau tidak, itu menjadi persoalan dua negara sama Pak. Kadar air. Padahal menurut saya kadar air itu bukan persoalan yang menjadi masalah. Kecuali kalau penyakit misalnya ada sama dengan ikan ya, atau penyakit apa yang tidak boleh negara tujuan tidak mau terima. Kalau kadar air kan bukan itu Pak. Kadar air itu kan mengatur kita mau mengatur. Saya pikir itu bisa diselesaikan di internal kita di Nunukan. Kalau kadar air Pak ya, kadar air di Nunukan bisa diselesaikan Pak. Dengan catatan memang harus intervensi dalam hal ini pemerintah daerah dalam Dinas Perikanan ya bekerja sama dengan Bapak turun ke lapangan. Aturan kalau lebih bikinkan peraturan daerah apapun namanya kita nggak mau tahu. Yang jelas mengatakan bahwa rumput laut yang di sini diatur seperti ini. Tidak boleh ada yang ini, tidak boleh ini. Itu menjaga mutunya. Karena rumput laut ini tidak sama dengan komoditi lain, Pak. Relatif lebih termasuk low risk dia, termasuk risiko rendah dia. Beda kalau ikan udang dan lain. Jadi intinya di sana juga bermain kadar air dan jamur, kadar air jamur, itu Pak. Terus kalau yang misalnya tadi bibit, saya pernah juga bilang waktu itu Pak. Bibit ini kan kalau kita di ikan atau udang ada namanya F1, F2, F3, berapa gitu. Jadi aturannya bibit yang pertama Bapak ambil data kalah itu, katakanlah itu F1. Seharusnya dikembangkan itu paling lama berapa tahun harus diambil lagi yang baru. Seperti Bapak bilang tadi, jangan yang baru umur berapa itu jadikan bibit lagi. Itu pasti tidak produktif, kemudian daya tahannya apa semua, itu pasti menurun Pak. Makanya kita sarankan jangan bibit yang